Halo gengs, apa kabar hari ini? Saya pastikan insya Allah baik ya, amin. Oke, kembali lagi bersama saya Wahid ya. Hari ini kita akan coba belajar terkait dengan materi lanjutan dari mikrokomunikasi. Materi ini adalah terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi ya. Yang bentuk komunikasi di sana itu yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya adalah terkait dengan verbal dan nonverbal. Oke, sebelum kita melanjut ke materi sana, supaya rileks ya, karena rileks itu akan memberikan kita ketenangan ya. Ketenangan itu akan memberikan saraf-saraf kita fungsi yang optimal, sehingga bisa mencerna informasi, bahkan menyerap informasi dengan baik. Oke. Pasti teman-teman nunggu pantun kan? Baiklah kalau begitu, ya kita akan berpantun dulu. Tukang taman memakai batu akik, punya pacar namanya Mbak Marini. Wah, cakep ya. Halo teman-teman netizen di sini. Terima kasih sudah menonton video saya lagi. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan materi kali ini bisa menambah manfaat dan menambah skill komunikasi teman-teman ya, supaya bisa lebih sukses gitu di kehidupan teman-teman semua dan kita. Amin. Baik teman-teman, komunikasi itu memiliki dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah komunikasi non-verbal. Oke, yang kedua adalah komunikasi verbal. Baik, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi yang dilakukan dengan kata-kata yang bisa menyebabkan atau menimbulkan respon emosional terhadap orang lain. Oke, contoh misal begini, kata-kata ya, seperti hari ini saya ngomong seperti ini teman-teman ya, di depan teman-teman semuanya, kan bisa menimbulkan respon ya. Saya menyampaikan seperti ini, responnya macam-macam dong. Ada yang respon teman-teman di sana yang, wah ini apaan sih? Misal begitu contoh ya. Wah ini bagus. Wah ini menarik gitu ya. Nah itu menimbulkan respon teman-teman ya. Baik itu positif ataupun negatif ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal, itu adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Ya, contohnya ini saya. Oke, saya berikan contoh teman-teman ya, komunikasi nonverbal. Nah, coba teman-teman tebak. Itu maksudnya apa ketika saya melakukan gerakan itu? Saya yakin teman-teman kebanyakan akan menginterpretasikan begini. Anda luar biasa. Gitu kan? Sehingga itulah sebenarnya yang dimaksud dengan nonverbal. Hanya dengan satu gerakan-gerakan dari tubuh kita bisa menyebabkan informasi itu sampai kepada teman-teman gitu ya. Nah, itu baik. Kita akan coba lihat teman-teman, komunikasi verbal yang efektif itu seperti apa sih? Ya, kita bahas dari verbal dulu. Pertama, itu harus jelas dan ringkas teman-teman. Nah, misal contoh begini tadi. Saya mau menyampaikan kepada seseorang itu hanya satu kata, I love you. Tapi orang tidak semudah itu mengatakan jika memang dia betul-betul cinta nih sama orang ini. Misal gitu ya, di level anak-anak muda seperti teman-teman ini kan, yang luar biasa, biasanya punya pengalaman yang seperti itu ya, seperti zaman waktu muda dulu gitu. Nah, dia misal bilangnya begini, ini saya hari ini tadi kita ingin menyampaikan ini loh, yuk kita main dulu yuk. Nah, padahal hanya ingin mengatakan atau menyampaikan I love you. Terlalu bertele-tele. Jadi komunikasi verbal yang terbaik dan efektif itu adalah jelas dan ringkas. Yang kedua, itu pembendaharaan kata-kata yang disampaikan itu harus baik.
ya. Gitu. Jadi Anda punya kumpulan atau pembendaharaan kata itu banyak, tapi yang baik. Sehingga bisa menyampaikannya itu dengan jelas tadi. Yang ketiga teman-teman, maknanya harus tidak boleh konotasi ya, atau perumpamaan. Misal begini, Anda ingin menyampaikan komunikasi secara verbal terhadap satu tema, tapi Anda mengumpamakan, karena makna umpama itu tidak memiliki makna yang terlalu jelas. Bisa jadi orang menangkapnya berbeda teman-teman ya, gitu. Oke, nah seperti ada misalnya ya dalam komunikasi yang anak-anak lebay gitu ya, misal wajahmu tuh seperti bulan yang terbit di siang hari gitu. Ada nggak gitu ya teman-teman? Sehingga dia punya interpretasi yang berbeda. Sebenarnya tinggal ingin ngomongin aja langsung, kamu cantik gitu ya. Nah, tapi retorika bahasa-bahasa itu digunakan memang bagus juga sih dalam hal tidak komunikasi formal, berarti ya itu komunikasi yang memang sudah informal dan bahasa seni ya, itu berbeda nanti. Kemudian yang keempat itu adalah kecepatan berbicara teman-teman. Ini penting. Tempo kita berbicara itu penting untuk menyampaikan seberapa besar masuk dan dipahami informasi kita. Terlalu cepat berbicara itu pun tidak baik, terlalu lambat juga tidak baik, gitu ya. Sehingga yang ritmenya yang standar, gitu ya, supaya orang bisa memahami dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan waktu yang tepat. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu tuh lihat setting waktunya. Kalau teman-teman melihat orang yang akan disampaikan informasi sedih gitu ya, lihat dulu. Jangan sampai ketika dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, di perjalanan nyetir gitu ya, teman-teman langsung sampaikan, halo. Wah, seperti itu. Informasi yang buruk, sehingga bisa terjadi masalah atau tidak tersampaikan informasinya. Atau contoh berita-berita yang sangat penting Anda sampaikan tapi jam 2 pagi misal begitu. Sehingga kemampuan fisiknya dalam menerima informasi itu sudah mulai menurun teman-teman. Sehingga bisa jadi informasi teman-teman tidak bisa masuk ke mereka. Nah, ini waktu-waktu yang tepat perlu dilihat situasi dan kondisinya teman-teman. Nah, kemudian komunikasi nonverbal itu apa sih teman-teman? Yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah penampilan personal. Jadi personality itu penting ya. Contoh, teman-teman ingin menunjukkan bahwasanya saya orang yang serius ya. Maka teman-teman akan menampilkan diri teman-teman yang serius gitu ya. Nah, teman-teman ingin menampilkan yang santai itu misal, itu juga harus disesuaikan. Nah, seperti saya misal menggunakan atribut seperti ini gitu ya, saya hanya ingin menampilkan bahwasanya yang sering orang sebut sekarang itu adalah personal branding. Sehingga nanti begitu Anda melihat model seperti ini, maka itu Gus Wahid. Itu bicara sering terkait dengan motivasi dan komunikasi. Gitu teman-teman. Jadi personal ya, penting sekali. Yang kedua adalah intonasinya teman-teman ya, intonasi. Intonasi itu penting. Intonasi. Yang kedua adalah yang selanjutnya ekspresi wajah. Nah, ini penting teman-teman. Ekspresi wajah ini tidak bisa dibohongi. Biasanya ketika kita mengatakan secara verbal, wajah kita mendukung atau tidak dengan kata-kata verbal itu. Misal, saya itu sangat senang. Nah, coba. Ketika mengatakan sangat senang tapi ekspresi wajahnya sedih, itu berkebalikan. Ya. Jadi ini penting menyesuaikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah postur dan gaya berjalan misal. Nah, postur Anda harus diperbaiki ya. Kalau Anda semangat itu tegak gitu ya. Mantap. Ingin menunjukkan sebagai pribadi yang mantap, jalannya itu fokus, misal mencapai satu tujuan, tidak belak-belok, misal seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gerakan tubuh, teman-teman. Gerakan tubuh itu penting. Gerakan tubuh ini diperhatikan ya, karena akan mengindikasikan dari yang namanya komunikasi verbal juga.
Nah, kedua hal ini, komunikasi verbal dan nonverbal, itu kadang-kadang itu digunakan oleh teman-teman kita di psikolog untuk menilai tingkat kejujuran dari seseorang. Ketika dia menyampaikan informasi apa, maka dengan menggunakan kata-kata, tapi akan dilihat juga postur, gaya tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, itu diperhatikan. Apakah sinkron atau tidak? Nah, kalau tidak sinkron maka dikatakan bohong gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Maka kita perlu berhati-hati. Nasihat saya adalah satu hal ya. Ketika kita ingin membawa informasi kepada orang lain, maka sampaikanlah apa adanya. Jangan dibuat-buat, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Apa adanya. Sehingga semua gerak tubuh kita secara nonverbal dengan kata-kata kita secara verbal itu bisa sinkron teman-teman ya. Karena ini penting ya. Kejujuran itu perlu dikembangkan atau perlu dilestarikan atau bahkan perlu setiap hari kita lakukan. Karena kalau kita terbiasa dengan jujur, itu akan dampaknya positif buat kehidupan kita. Walaupun kejujuran itu kadang-kadang di awal menyakitkan, tapi pasti itu baik. Gitu ya teman-teman. Nah, saya kira untuk materi kali ini terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal, sampai di situ pembahasannya. Di video saya berikutnya nanti kita akan bahas tentang metakomunikasi ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita membawa manfaat dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Oke. Salam sehat dan salam penuh manfaat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam teman-teman.